Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Manajemen B ingin mempresentasikan analisis produk makanan di 10 negara. Selamat datang di video eksplorasi global Burger King, salah satu restoran cepat saji terbesar di dunia. Dalam 1 jam ke depan, kita akan melakukan perjalanan melintasi berbagai negara untuk melihat bagaimana Burger King beradaptasi dengan budaya, selera, dan preferensi konsumen di setiap wilayah. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan perjalanan melintasi 10 negara untuk memahami bagaimana Burger King sebagai brand internasional mampu beradaptasi dan bertahan dalam kompetisi industri makanan cepat saji global. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1954 di Miami, Amerika Serikat, Burger King telah berkembang menjadi jaringan restoran dengan ribuan gerai di lebih dari 100 negara. Keberhasilan tersebut tidak hanya karena kekuatan brandnya, tetapi juga karena kemampuan Burger King untuk menyesuaikan produk, rasa, strategi pemasaran, dan pelayanan sesuai dengan budaya kuliner serta preferensi konsumen di setiap negara. Walaupun dikenal secara universal dengan menu ikonik bernama Whopper, Burger King tidak menawarkan menu yang sama persis di seluruh dunia. Sebaliknya, perusahaan ini menerapkan strategi yang disebut globalization, yaitu global brand dengan local adaptation. Strategi inilah yang memungkinkan Burger King menciptakan menu-menu unik yang tidak bisa ditemukan di negara lain. Misalnya di Indonesia, Burger King menawarkan rendang burger yang terinspirasi dari masyarakat tradisional Indonesia yang kaya rempah. Di Jepang, terdapat menu teriyaki Whopper yang disesuaikan dengan budaya Jepang yang menyukai rasa manis dan gurih khas saus teriyaki. Di Korea Selatan, tersedia bulgogi burger yang mencerminkan tradisi kuliner Korea yang sudah melekat kuat di masyarakatnya. Bahkan di India, Burger King tidak menjual menu daging sapi karena alasan budaya dan agama, sehingga mereka menciptakan Veg Whopper, salah satu menu vegetarian yang sangat populer dan menjadi pembeda utama dengan restoran cepat saji lain. Melalui perjalanan ini, kita tidak hanya akan mengenal berbagai makanan unik dari Burger King di berbagai negara, tetapi juga menganalisis perilaku konsumen, pengaruh budaya, strategi diferensiasi produk, serta bagaimana persaingan bisnis global mendorong inovasi dalam industri makanan cepat saji. Kita juga akan membandingkan produk Burger King dengan restoran pesaing utama seperti McDonald's, KFC, dan Wendy's untuk melihat bagaimana diferensiasi dilakukan dalam pasar yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, mari bersiap untuk memulai perjalanan kuliner dan bisnis internasional yang menarik, melihat bagaimana satu merek global mampu menyatukan keberagaman, rasa, dan budaya melalui makanan. Kita masuk pada Burger King di Indonesia. Ketika Burger King memasuki Indonesia, bukan sekadar membuka gerai baru, tapi juga memasuki pasar konsumen dengan preferensi budaya makan dan daya beli yang berbeda dengan negara asalnya. Kehadiran Burger King di tanah air menjadi studi menarik tentang adaptasi global ke lokal. Sejarah dan kehadiran Burger King di Indonesia. Burger King pertama kali hadir di Indonesia pada era 1980-an melalui waralaba milik grup lokal. Namun, krisis finansial Asia pada akhir 1990-an
menyebabkan gerai-gerai tersebut sempat tutup sekitar tahun 1998, menandai berhentinya operasional Burger King. Setelah jeda hampir 1 dekade, Burger King kembali ke Indonesia secara resmi pada 26 April 2007 dengan pembukaan gerai pertama di Senayan City, Jakarta, di bawah operator baru PT Sari Burger Indonesia. Sejak itu, Burger King terus berkembang hingga kini terdapat ratusan gerai Burger King tersebar di banyak kota di Indonesia. Dengan kehadirannya kembali, Burger King tidak hanya membawa menu global, tetapi juga menavigasi pasar Indonesia dengan strategi adaptasi terhadap budaya makan, preferensi konsumen, dan persaingan di industri makanan cepat saji. Produk dan identitas di Indonesia, global versus lokal. Menu unggulan global seperti burger sapi, flame grill, termasuk ikon Costco, tapi tersedia di Indonesia sebagai bagian dari brand identity Burger King secara global. Namun, untuk menyesuaikan dengan selera dan kondisi lokal, Burger King di Indonesia cenderung menyeimbangkan antara produk global dan adaptasi. Menyediakan variasi menu yang cocok di pasar lokal, baik dari segi rasa, harga, maupun nilai ekonomis. Melayani kebutuhan segmen pasar yang luas dari kalangan pelajar, pekerja, hingga keluarga dengan harga dan paket yang relatif dan kompetitif dibanding standar di negara-negara barat. Menggunakan model distribusi dan layanan yang sesuai dengan gaya hidup di kota-kota besar Indonesia, misalnya outlet di pusat perbelanjaan, area perkotaan, serta penekanan pada kemudahan akses dan kecepatan layanan. Di Indonesia, menu global seperti Whopper tetap tersedia dan menjadi menu favorit banyak konsumen. Namun, agar lebih dekat dengan pasar lokal, Burger King juga menyesuaikan pilihan menu dengan selera masyarakat Indonesia. Misalnya, menyediakan lebih banyak pilihan berbasis ayam, karena masyarakat Indonesia sangat menyukai ayam goreng dan ayam spicy. Selain itu, Burger King Indonesia sering mengeluarkan paket hemat dan promo bundling yang menyesuaikan daya beli konsumen lokal, terutama pelajar dan pekerja. Suasana gerai di Indonesia umumnya berada di pusat perbelanjaan, area transit publik, dan kawasan bisnis, sehingga sangat cocok sebagai tempat makan sekaligus berkumpul. Relevansi dan perspektif konsumen dan manajemen. Dalam konteks studi manajemen atau perilaku konsumen, keberadaan Burger King di Indonesia menunjukkan beberapa hal menarik. Yang pertama, strategi re-entry dan adaptasi pasar. Setelah kegagalan di periode awal, Burger King mencoba kembali dengan strategi berbeda, operator baru. Yang kedua, segmentasi dan positioning ulang, menyesuaikan penawaran untuk pasar Indonesia, harga paket, lokasi gerai agar relevan dengan daya beli dan preferensi konsumen lokal. Yang ketiga, global brand dan lokal relevansi, menjaga identitas global, menu brand sekaligus adaptasi agar sesuai budaya makan dan kebiasaan lokal ini relevan untuk menganalisis perilaku konsumen dalam konteks globalisasi. Yang keempat, persaingan dan diferensiasi. Memasuki pasar yang sudah padat restoran cepat saji, Burger King harus berbeda adaptasi menu dan layanan dan brand positioning agar dapat menarik dan mempertahankan konsumen. Yang kedua yaitu negara Amerika Serikat. Inilah tanah kelahiran Burger King Amerika Serikat. Disinilah cerita asli dari Flame Grilled Burger global ini bermula. Dan disinilah identitas standar Burger King ditetapkan. Memahami Burger King di Amerika Serikat berarti memahami akar dari brand yang kini tersebar di seluruh dunia.
Sejarah singkat tentang latar asal. Burger King memulai debutnya pada 23 Juli 1953 di Jacksonville, Florida dengan nama awal Insta Burger King. Setelah krisis pada awal di tahun 1959, Burger King dibeli dan dirombak oleh dua pengusaha baru, James MC Lamore dan David Edgerton, yang kemudian mengubah nama menjadi Burger King dan memulai memperluas franchise-nya di seluruh Amerika Serikat. Tahun 1957 menjadi titik penting diperkenalkannya burger ikonik Whopper yang kemudian menjadi identitas Burger King di seluruh dunia. Karena berasal dari Amerika Serikat, Burger King tumbuh sejalan dengan budaya cepat saji Amerika, mobilitas tinggi, makanan cepat, konsisten, dan porsi besar sebagai bagian dari gaya hidup modern. Menu dan identitas Burger King. Whopper, burger sapi flame grilled dengan roti wijen dengan panggang, lettuce, tomat, bawang, pickles, saus menjadi andalan dan simbol rasa asli Burger King. Yang kedua, menu klasik. Selain Whopper, Burger King sejak awal menyediakan hamburger, kentang goreng, fries, minuman ringan, milkshake, onion rings, menu fast food. Inovasi dan variasi dari waktu ke waktu. Burger King Amerika Serikat memperkenalkan banyak varian burger double, burger dengan bacon dan keju, burger spesial dengan topping, kadang menu eksperimental atau promosi tertentu, mengikuti selera pasar dan tren konsumen. Dengan kata lain, menu Burger King di Amerika Serikat mencerminkan cita rasa Amerika besar, mengenyangkan, cepat, dan familiar. Brand dan skala global dari Amerika Serikat. Dari restoran kecil di Florida, Burger King akhirnya berkembang menjadi jaringan global. Pada tahun 2025, Burger King global telah memiliki 19.000 restoran di 100 lebih negara. Filosofi perusahaan menyajikan makanan berkualitas, rasa konsisten, harga relatif terjangkau, dan layanan cepat, faktor-faktor kunci yang membuat Burger King populer di Amerika dan menjadi model global. Karakteristik konsumen dan budaya fast food di Amerika Serikat. Konsumen Amerika cenderung menghargai kecepatan pelayanan, porsi besar, dan konsistensi rasa, cocok dengan konsep Burger King Amerika Serikat. Burger King menjadi bagian dari gaya hidup, makan cepat, on the go, cocok bagi pekerja, pelajar, keluarga. Dengan mobilitas tinggi, ini membuat restoran cepat saji seperti Burger King sangat populer. Kesadaran akan fleksibilitas, pelanggan bisa memesan sesuai selera mereka. Have it your way menjadi bagian dari identitas Burger King, memberi kebebasan kustomisasi. Nah, selanjutnya porsi dan komposisi disesuaikan dengan gaya konsumer Amerika Serikat. Porsi besar, menu heavy, layanan cepat, cocok untuk konsumen dengan mobilitas tinggi. Sebagai referensi global, menu dan brand identifikasi ini menjadi acuan ketika Burger King masuk ke pasar internasional, ideal sebagai baseline atau nilai perbandingan. Nah, pentingnya versi Amerika Serikat dalam konteks global dan studi perilaku konsumen. Meneliti Burger King di Amerika Serikat adalah penting karena yang pertama, semua konsep awal brand identity dan standar produk global berasal dari Amerika Serikat. Jadi, Amerika Serikat adalah baseline atau global standar. Yang kedua, memberi perbandingan ketika Burger King masuk ke negara lain. Bisa membandingkan apakah adaptasi global masih menjaga esensi global atau sudah sangat berubah. Yang ketiga, dalam analisis perilaku konsumen dan manajemen internasional. Burger King Amerika Serikat menunjukkan bagaimana fast food berevolusi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi Amerika berguna sebagai studi kasus global versus lokal. Yang ketiga yaitu negara Kanada. Burger King pertama kali memasuki pasar Kanada pada tahun 1969.
menjadikan negara ini sebagai salah satu pasar internasional pertama setelah ekspansi di Amerika Serikat. Sejak saat itu, Burger King berkembang pesat dan kini memiliki ratusan outlet yang tersebar di seluruh provinsi, termasuk di kota-kota besar seperti Toronto, Vancouver, Ottawa, dan Montreal. Di Kanada, Burger King dikenal sebagai restoran cepat saji yang menawarkan perpaduan rasa internasional dan adaptasi cita rasa lokal. Konsumen Kanada terkenal menyukai makanan yang hangat, porsi besar, dan kualitas daging yang premium. Oleh karena itu, salah satu ciri khas Burger King di Kanada adalah penggunaan daging sapi Kanada yang dikenal memiliki standar kualitas tinggi, juicy, dan tebal, sehingga menciptakan pengalaman makan yang lebih memuaskan dibandingkan menu di beberapa negara lain. Salah satu menu ikonik Kanada adalah Maple Whiskey Barbecue Burger yang terinspirasi dari bahan lokal terkenal. Sirup maple, rasa manis asli dari maple memberikan sensasi unik yang tidak ditemukan di negara lain. Selain itu, Burger King Kanada juga merilis menu protein, hidangan tradisional Kanada yang terdiri dari kentang goreng, keju curd, dan saus gravy hangat. Adaptasi menu tersebut menunjukkan bagaimana Burger King mampu menyesuaikan produk dengan budaya kuliner lokal, sehingga diterima dan baik oleh konsumen. Karakteristik menonjol lainnya adalah fokus pada menu plant-based atau vegan melalui produk seperti Impossible Whopper yang pertama kali diuji dan dipopulerkan di pasar Kanada yang sebelum diluncurkan ke dunia. Hal ini dilakukan karena masyarakat Kanada memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap gaya hidup sehat dan keberlanjutan pangan. Dalam hal pelayanan, Burger King di Kanada dikenal dengan pelayanan cepat, suasana restoran yang nyaman, ramah keluarga, serta fasilitas modern seperti pemesanan digital dan drive-thru 24 jam di banyak lokasi, sehingga lebih memudahkan masyarakat yang memiliki gaya hidup dinamis. Sebagai pembanding, dibandingkan dengan negara Burger King di Amerika Serikat yang menonjolkan menu besar dan varian pedas, Burger King Kanada lebih menonjolkan konsep rasa lokal, inovasi produk berbahan premium, serta menu ramah vegetarian. Sementara dibandingkan dengan Indonesia yang kaya dengan varian rasa pedas dan nasi, Kanada fokus pada menu klasik barat dan pengembangan produk dengan sentuhan maple dan keju. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen merupakan faktor penting dalam strategi global Burger King. Mereka memahami bahwa setiap negara memiliki preferensi, budaya makan, dan sistem nilai yang berbeda, sehingga pendekatan marketing harus bersifat lokal, meskipun brand berskala internasional. Dengan berbagai adaptasi tersebut, Burger King bukan hanya hadir sebagai restoran cepat saji, tetapi sebagai simbol bagaimana perusahaan global dapat menghargai dan menyesuaikan diri dengan karakteristik setiap negara. Kesuksesan di Kanada menjadi contoh nyata bagi negara lain bahwa memahami psikologi dan perilaku konsumen merupakan kunci keberhasilan dalam persaingan bisnis internasional.
Negara dengan budaya kuliner yang kuat dan selera berbeda, Jepang. Di sanalah Burger King menunjukkan fleksibilitasnya dengan beradaptasi, menghasilkan menu yang tak biasa, menarik dan kadang eksperimental sambil menjaga karakteristik global. Inilah kisah Burger King di Jepang. Latar belakang dan posisi Burger King di Jepang. Burger King hadir di Jepang sejak beberapa dekade lalu sebagai bagian dari ekspansi global. Kehadirannya di Jepang bukan sekadar membawa menu standar global, tetapi memasuki pasar dengan tradisi kuliner dan selera yang sangat berbeda. Sebagai pasar internasional, Jepang menantang Burger King untuk tampil bukan hanya sebagai fast food asing, tapi juga sebagai brand yang bisa menyesuaikan diri dengan budaya dan tren lokal. Tidak sabar menampilkan versi khas Burger King yang berbeda di negara lain. Menu dan adaptasi lokal, kreativitas dan eksperimen. Salah satu aspek paling menarik dari Burger King di Jepang adalah inovasi menu, seringkali unik, eksperimental, dan dibuat khusus untuk pasar Jepang. Pertama yaitu Burger Kuro. Mungkin menu Burger King Jepang paling terkenal secara internasional. Kuro Burger hadir dengan roti hitam, keju hitam, saus hitam hasil pewarnaan dari arang bambu dan tinta cumi, serta saus berwarna gelap dengan campuran bawang, bawang putih, tinta cumi dan memberikan tampilan gotik yang sangat berbeda. Variasi seperti Kuro Pearl dan Kuro Diamond menawarkan variasi. Yang satu lebih minimalis, hanya roti, keju, dan patty. Yang satu dengan sayuran tambahan seperti lettuce, tomat, dan bawang. Eksperimen ini bukan sekadar gimmick. Kuro Burger menjadi contoh nyata dari strategi globalization, menyesuaikan identitas global tetapi dengan sentuhan budaya lokal dan estetika eksperimental. Yang kedua, Spicy Shrimp Whopper. Contoh adaptasi lain, Burger King Jepang pernah merilis menu dengan patty udang goreng seafood, bukan cuma daging sapi atau ayam. Ini menunjukkan bahwa Burger King menyesuaikan diri dengan selera lokal yang kadang lebih menyukai seafood atau variasi rasa. Menu seperti ini menarik bagi konsumen yang ingin rasa berbeda, mengombinasikan burger barat dengan elemen kuliner Jepang atau Asia. Menu promosi dan edisi terbatas. Burger King Jepang terkenal dengan menu limited time offer yang bereksperimental, dari burger bertema ninja, misalnya edisi Kuro Ninja, hingga burger berlapis tinggi, memberikan sensasi baru bagi konsumen dan menciptakan buzz media. Dengan demikian, Burger King di Jepang tidak melulu menyajikan menu global standar, melainkan terus berinovasi agar relevan dan menarik bagi konsumen Jepang. Strategi branding dan konsumen, localization dan diferensiasi. Mengapa Burger King Jepang melakukan semua inovasi ini? Berikut beberapa alasan dan strategi di baliknya penting dari perspektif manajemen dan perilaku konsumen. Yang pertama, menjawab selera lokal dan kecenderungan konsumsi Jepang. Konsumen di Jepang sering menghargai kreativitas, estetika makan, novelty, dan varian rasa. Burger King menyesuaikan produknya agar sesuai dengan preferensi tersebut. Yang kedua, membedakan diri dari kompetitor dan fast food lokal atau internasional dengan menu unik. Burger King Jepang menonjol dalam pasar yang sangat kompetitif, tidak hanya bersaing dengan restoran cepat saji global lain, tetapi juga dengan restoran burger lokal dan restoran cepat saji khas Jepang.
Yang ketiga, membedakan diri dari kompetitor dan fast food lokal atau internasional. Dengan menu unik, Burger King Jepang menonjol dalam pasar yang sangat kompetitif, tidak hanya bersaing dengan restoran cepat saji global, tetapi juga dengan restoran burger lokal dan restoran cepat saji khas Jepang. Yang keempat, membangun pengalaman konsumsi, bukan hanya sekedar makan cepat saji. Burger hitam, burger udang, burger edisi terbatas memberikan sensasi cerita dan nilai eksklusif yang membuat konsumen tertarik berbagi di media sosial dan menjadi bagian dari identitas gaya hidup. Nah, negara selanjutnya yaitu China. China adalah salah satu pasar terbesar bagi industri makanan cepat saji di dunia dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. China menjadi target strategis bagi banyak perusahaan global termasuk Burger King. Burger King resmi memasuki pasar China pada tahun 2005, jauh lebih lambat dibandingkan dengan pesaingnya seperti McDonald's dan KFC yang sudah hadir bertahun-tahun. Sebaliknya, keterlambatan ini membuat Burger King harus bekerja lebih keras dan membangun identitas dan memenangkan hati konsumen lokal. Sejak awal, Burger King menyadari bahwa konsumen China memiliki budaya makan yang sangat berbeda dibandingkan pasar barat. Masyarakat Cina sangat menghargai budaya kuliner tradisional, preferensi menu, berbahan dasar ayam dan sayur, serta kebiasaan makan bersama warga. Untuk dapat diterima, Burger King di Cina memulai strategi adaptasi yang kuat, menyesuaikan rasa, porsi, dan variasi menu dengan karakteristik budaya setempat. Salah satu ciri khas Burger King di Cina adalah menu lokal yang disesuaikan dengan selera masyarakat Asia, seperti burger ayam pedas, menu berbahan dasar seafood, dan variasi saus dengan cita rasa oriental seperti lada, Szechuan, saus manis pedas, dan saus teriyaki. Selain itu, Cina menjadi lebih satu negara pertama yang memperkenalkan menu burger ayam renyah dengan topping sayuran segar dan saus manis asam yang disesuaikan dengan preferensi konsumen lokal yang menyukai makanan dengan tekstur crunchy namun tetap ringan. Untuk bersaing dalam pasar yang didominasi KFC dan brand lokal seperti Dicos, Burger King juga memperkenalkan variasi menu nasi sebagai alternatif roti karena masyarakat Asia masih terbiasa mengkonsumsi nasi sebagai makanan utama. Burger King di China juga sering menghadirkan menu edisi terbatas yang terinspirasi dari budaya kuliner regional seperti burger lada Sichuan dan menu bertema hot dan spicy yang populer di wilayah Chongqing dan Hunan yang memiliki karakter makanan pedas dan bertingkat. Nah, selain inovasi menu, Burger King di Cina dikenal memiliki keunggulan dalam hal kecepatan layanan, kualitas bahan, serta konsep restoran modern yang menargetkan generasi muda, profesional, muda, dan pelajar. Cina adalah negara dengan tingkat penggunaan teknologi digital tertinggi di dunia, sehingga Burger King memaksimalkan digitalisasi melalui aplikasi pemesanan, pembayaran digital menggunakan Alipay dan WeChat Pay, serta layanan delivery melalui platform seperti Meituan dan Ele.me. Teknologi ini menjadikan pengalaman konsumen lebih cepat dan nyaman, memenuhi gaya hidup masyarakat perkotaan yang modern dan mobilitas tinggi. Dari perspektif perilaku konsumen, masyarakat Cina cenderung sensitif terhadap harga, promosi, dan value for money. Karena itu, Burger King sering menawarkan paket hemat, diskon aplikasi, kupon digital, dan menu bundling untuk menarik pelanggan.
Strategi ini sangat efektif dalam meningkatkan loyalitas konsumen, terutama di kalangan pelajar dan pekerja kantoran. Melalui kombinasi strategi inovatif, adaptasi menu lokal, promosi agresif, dan digitalisasi pelayanan, Burger King berhasil memperluas jangkauan dan kini memiliki ribuan outlet di berbagai kota besar seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen. Kisah Burger King di Cina adalah contoh nyata bagaimana perusahaan global harus memahami budaya, preferensi, dan perilaku konsumsi masyarakat lokal agar sukses dalam pasar internasional. Pada akhirnya, Burger King di Cina bukan sekedar membawa burger Amerika ke Asia. Mereka membawa identitas global yang kemudian diterjemahkan dalam konteks lokal, menciptakan brand yang terasa relevan, modern, dan dekat di hati konsumen Cina. Inilah bukti bagaimana adaptasi budaya dan pemahaman perilaku konsumen merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam kompetisi global. Selanjutnya kita masuk negara ke-6, yaitu Spanyol. Bayangkan, gabungan antara budaya tapas ala Spanyol dengan fast food Amerika. Itu adalah Burger King di Spanyol. Di sini Burger King bukan sekadar menerapkan menu global, tapi bertransformasi agar selaras dengan selera, budaya, dan gaya hidup masyarakat Spanyol. Nah, sejarah dan skala Burger King di Spanyol. Burger King yang pertama kali memasuki pasar Eropa dan Spanyol menjadi negara Eropa pertama di mana Burger King dibuka. Lokasi awalnya di Plaza de los Chubos, Madrid. Kini Burger King telah berkembang secara besar, tercatat memiliki lebih dari 650 restoran di seluruh Spanyol. Perkembangan ini tidak lepas dari penerimaan konsumen sebagai yang positif terhadap konsumen burger cepat saji. Burger King berhasil menjadi pemain besar di sektor catering dan fast food, dan salah satu pemberi lapangan kerja yang signifikan. Dengan kehadiran luas dan penetrasi di banyak kota, Burger King Spanyol memperlihatkan bahwa brand global bisa mendarah daging di Eropa jika biasa adaptif terhadap karakter konsumsi lokal. Nah, yang selanjutnya yaitu adaptasi menu dan kreasi lokal Western Tasty meets Spanish culture. Salah satu kekuatan Burger King di Spanyol adalah kemampuannya menggabungkan menu fast food global dengan bahan dan rasa khas Spanyol, menciptakan versi Burger King ala Spanyol. Burger King Spanyol meluncurkan seri burger original, burger gourmet dengan bahan premium, daging angus, roti brioche panjang, saus segar, dan topping khas Eropa seperti keju semi matang, paprika panggang, dan tomat kering. Ada versi dengan keju khas Spanyol dan ham ibérico, bahan yang identik dengan masakan Spanyol kelas atas. Nah, selanjutnya menu dan pilihan makanan lebih Eropa atau lokal. Ini membedakan Burger King Spanyol dari versi standar, alih-alih hanya menjual burger klasik ala Amerika. Burger King di Spanyol menawarkan burger dengan karakter gourmet, rasa lebih halus, dan bahan yang lebih sesuai dengan selera konsumen Eropa. Selain burger, restoran Burger King di Spanyol juga menawarkan pilihan menu ringan, snack, dan sides yang lebih dekat dengan kebiasaan makanan Eropa, sebagai alternatif bagi yang ingin makanan cepat saji tapi dengan cita rasa lokal. Nah, dengan strategi ini, Burger King berhasil menarik konsumen yang menginginkan fast food cepat dan praktis, tapi tetap menghargai kualitas rasa dan bahan lokal. Budaya konsumsi dan strategi bisnis fast food dan sentuhan lokal.
Adaptasi menu hanyalah salah satu aspek. Burger King di Spanyol juga menyesuaikan pengalaman restoran agar sesuai budaya dan gaya hidup setempat. Yang pertama, restoran Burger King tersebar luas di pusat kota, mall, area perbelanjaan, maupun lokasi strategis, membuat akses menjadi mudah bagi konsumen urban maupun pelancong. Nah, yang kedua, Burger King mampu mengambil peluang bahwa masyarakat Spanyol terbuka terhadap konsep fast food modern, terutama generasi muda atau urban yang menginginkan kepraktisan tapi tetap ingin rasa dan kualitas baik. Hal ini mendorong pertumbuhan restoran secara konsisten di Spanyol dalam beberapa dekade. Yang kedua, Burger King di Spanyol pun menunjukkan fleksibilitas, memperkenalkan menu khusus, menyesuaikan secara lokal, bahkan mencoba format restoran dan layanan yang sesuai budaya, alih-alih sekedar meniru pola Amerika. Ini menunjukkan bahwa global brand bisa sukses di Eropa jika mau menghormati dan menyatu dengan budaya lokal. Negara selanjutnya yaitu Brasil. Di negara samba dan churrasco, Burger King hadir membawa burger ala Amerika. Namun di Brasil, identitas global itu mendapatkan warna lokal yang kuat. Burger King Brasil adalah bukti nyata bagaimana sebuah merek internasional bisa bertumbuh dan menyesuaikan diri di pasar yang sangat berbeda, sekaligus mempengaruhi kebiasaan makan generasi muda Brasil. Selanjutnya yaitu sejarah dan ekspansi Burger King di Brasil. Burger King mulai membuka gerainya di Brasil sekitar tahun 2004 dengan outlet pertama di kota besar seperti Sao Paulo dan Brasilia. Seiring berjalannya waktu, ekspansi di Brasil berlangsung sangat agresif. Pada akhir 2022 tercatat sudah ada sekitar 904 gerai di seluruh Brasil, termasuk sekitar 190 outlet dengan fasilitas drive-thru. Ekspansi cepat ini menunjukkan bahwa Burger King melihat Brasil sebagai pasar penting dan tumbuh, serta berhasil bersaing di tengah persaingan ketat industri makanan cepat saji di negara tersebut. Menu dan adaptasi lokal, global tasty dengan sentuhan Brasil. Burger King berhasil tidak hanya menjual menu standar global seperti Whopper, cheeseburger, kentang goreng, dan soda, tetapi juga menunjukkan adaptasi untuk konsumen lokal. Sejalan dengan tren global, atas kesadaran kesehatan dan permintaan terhadap makanan vegetarian atau vegan, Burger King berhasil menawarkan versi nabati dari burger mereka, Rebel Whopper, alternatif burger tanpa daging. Ini menunjukkan bahwa Burger King berhasil merespon perubahan selera konsumen serta kebutuhan konsumen yang peduli lingkungan atau pola makan non-daging. Nah, selanjutnya beragam ukuran dan harga. Menu di Brasil dibagi menurut kebutuhan konsumen, dari mereka yang hanya lapar sedikit sampai sangat lapar, memungkinkan fleksibilitas dan akses yang luas. Penyesuaian terhadap daya beli dan preferensi lokal dengan pilihan menu ramah kantong dan promosi. Burger King berhasil menarik berbagai segmen, pelajar, pekerja muda, keluarga, dan urban millennials. Ini penting di negara dengan disparitas ekonomi serta selera dan kebutuhan yang beragam.
Selanjutnya, pasar, persaingan, dan strategi brand di Brasil. Meskipun terdapat pemain mapan dan lokal di Brasil, Burger King berhasil memperoleh posisi kuat di pasar fast food. Menurut data konsumen terbaru 2025, meskipun McDonald's hanya memimpin secara keseluruhan, Burger King berada di urutan kedua dalam hal consumer release point. Artinya, jumlah rumah tangga yang membeli produk ditambah frekuensi pembelian cukup besar. Pertumbuhan pasar fast food di Brasil terus meningkat. Pada 2024, terjadi peningkatan jumlah konsumen fast food sebesar 16% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa gaya hidup cepat, urbanisasi, dan mobilitas mempengaruhi kebiasaan dan makan di Brasil. Strategi pemasaran dan distribusi. Burger King berhasil menggunakan waralaba, kemitraan lokal, serta adaptasi menu dan layanan termasuk drive-thru, promosi menu vegetarian untuk menjangkau konsumen luas dengan berbagai preferensi dan kemampuan beli. Selanjutnya, perubahan selera dan peluang bisnis, respons terhadap tren global dan lokal. Menu plant-based seperti Rebel Whopper menunjukkan bahwa konsumen di Brasil, khususnya generasi muda, sudah mulai mempertimbangkan aspek kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan pola makan alternatif. Bukan sekadar fast food konvensional, ini memberi peluang bagi Burger King untuk terus inovatif dan relevan. Burger King berhasil memanfaatkan momentum ekonomi dan properti publik setelah beberapa periode ekonomi melemah untuk memperluaskan jaringan outlet. Harga real estate atau biaya sewa bisa lebih rendah, memungkinkan ekspansi cepat. Tren ekspansi ini disebut sebagai perversely beneficial oleh analisis lokal. Nah, kita memasuki negara ke-8, yaitu Turki. Sejarah dan kehadiran Burger King di Turki. Burger King mulai hadir resmi di Turki pada tahun 1995 melalui master franchise TAB Gida. Sejak masuk, Burger King berkembang pesat, bukan hanya di 1-2 kota, tetapi menyebar ke banyak kota besar di seluruh negeri. Saat ini Burger King di Turki telah menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji paling populer dan luas. Puluhan ratus gerai tersebar di berbagai provinsi. Perkembangan ini menunjukkan keberhasilan adaptasi dan penerimaan masyarakat Turki terhadap konsep cepat saji global tanpa harus menghapus segala identitas lokal. Nah, kita masuk pada karakteristik dan adaptasi Burger King di Turki. Burger King di Turki memiliki sejumlah karakteristik dan strategi adaptasi yang membuatnya relevan dan populer di pasar lokal. Di antaranya yang pertama yaitu identitas global dan kualitas internasional. Meskipun berada di Turki, Burger King di sana tetap mempertahankan standar global. Roti burger, daging panggang, kentang goreng, minuman ringan seperti identitas umum Burger King di dunia. Pelayanan dan kebersihan menjadi prioritas. TAB Gida sebagai master franchise menekan kualitas layanan dan konsistensi rasa di seluruh gerai. Nah, kita masuk pada jaringan yang kedua yaitu jaringan outlet luas dan mudah diakses. Karena sudah tersebar luas ratusan gerai, Burger King mulai ditemui di kota besar maupun menengah, di pusat perbelanjaan, dekat area ramai, menjadikannya pilihan cepat saji praktis bagi banyak orang. Keberadaan banyak gerai juga menjadikan Burger King sebagai bagian dari kehidupan urban. Tempat makan cepat untuk pelajar, pekerja, keluarga maupun wisatawan.
Nah, selanjutnya harga dan nilai yang sesuai menarik bagi banyak segmen. Dalam konteks Turki, Burger King diposisikan sebagai fast food internasional terjangkau dan punya value, sehingga dapat menjangkau segmen luas dari kelas menengah sampai bawah, pelajar dan pekerja muda hingga keluarga. Strategi ini memperluas basis pelanggan dan membantu brand bertahan serta tumbuh. Meskipun ada persaingan dari pasar lokal atau asing lain di sektor quick service restoran. Nah, kita masuk pada relevansi budaya dan preferensi lokal. Bagi banyak konsumen di Turki, kelebihan Burger King dibanding kompetitor global adalah burger lebih besar, rasa daging yang kuat, dan pengalaman grill. Karena budaya Turki relatif menghargai makanan daging panggang dan rasa lebih juicy. Menurut seorang lokal dalam ulasan, burger are bigger, meat is tastier. Those uses grills which Turkish people love. Burger King Turki berhasil memposisikan dirinya sebagai alternatif burger yang lebih berkelas dan sesuai selera lokal dibandingkan fast food lainnya yang mungkin menawarkan roti atau lauk lebih ringan atau berbeda gaya. Selanjutnya kita masuk pada brand awareness dan reputasi kuat. Franchise DAB Gida dan Burger King di Turki mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan sebagai brand ikonik, menunjukkan bahwa Burger King berhasil membangun citra kuat di pasar Turki. Kepercayaan konsumen terhadap konsistensi harga, rasa, dan layanan membuat banyak orang memilih Burger King bila membutuhkan makanan cepat, praktis, dan tetapi tetap internasional. Nah, kita masuk pada inovasi dan adaptasi terhadap tren konsumen masa kini. Burger King di Turki mengikuti tren global dan kebutuhan konsumen modern, seperti kemudahan akses, kecepatan layanan, lokasi strategis, serta kenyamanan layanan cepat saji. Aspek penting untuk konsumen urban, adanya fleksibilitas dalam menu dan layanan. Kemungkinan Burger King menyesuaikan diri terhadap selera lokal dan kondisi pasar yang dinamis. Kita masuk pada negara ke-9, yaitu Israel. Burger King di Israel merupakan salah satu contoh menarik tentang bagaimana sebuah merek global beradaptasi dengan lingkungan sosial, budaya, serta dinamika politik dan pasar yang unik. Restoran Burger King pertama kali hadir di Israel pada awal tahun 1990-an dan dengan cepat menarik perhatian konsumen karena menawarkan pengalaman kuliner bergaya Amerika yang modern, cepat, dan praktis. Keberadaannya menjadi simbol masuknya budaya fast food barat ke dalam gaya hidup masyarakat Israel yang pada masa itu mulai mengalami transformasi besar dalam sektor retail dan industri makanan. Nah, selanjutnya, namun perjalanan Burger King di Israel tidak sepenuhnya mulus. Pada tahun-tahun awal ekspansinya, Burger King menghadapi persaingan sengit dari jaringan lokal dan internasional, terutama McDonald's yang lebih dulu mapan. Selain persaingan pasar, tantangan budaya dan keagamaan juga menjadi faktor penting. Banyak konsumen di Israel yang menginginkan produk makanan cepat saji yang sesuai aturan kosher, yaitu standar kehalalan dalam tradisi Yahudi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, beberapa cabang Burger King di Israel memiliki beroperasi sebagai kosher certified restoran, yang berarti menggunakan bahan baku yang sudah disertifikasi dan memisahkan pengolahan daging dan produk susu sesuai hukum agama. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Yahudi yang sangat memperhatikan aspek keagamaan dalam konsumsi makanan.
Selanjutnya, pada tahun 2009, Burger King sempat menutup seluruh jaringan restorannya di Israel akibat permasalahan lisensi dan strategi bisnis. Namun tidak lama kemudian, pada tahun 2015, Burger King kembali membuka cabang baru dan memulai strategi relaunch dengan pendekatan yang lebih kuat terhadap pasar lokal. Kehadiran kembali Burger King disambut antusias oleh konsumen yang sudah lama menantikan menu klasik seperti Whopper dan French fries dengan cita rasa khas. Sebagai bagian dari strategi pemasaran yang kreatif, Burger King di Israel juga beberapa kali meluncurkan menu dan kampanye unik yang menyesuaikan dengan kebiasaan dan tradisi setempat. Misalnya, peluncuran menu spesial selama perayaan Hanukkah dan konsep layanan yang disesuaikan dengan pasar modern yang mengutamakan kemudahan pemesanan melalui aplikasi serta layanan delivery. Kembalinya Burger King ke Israel bukan hanya membuka kembali restoran, tetapi juga menjadi simbol kompetisi global di pasar makanan secepat saji yang semakin dinamis. Saat ini, Burger King terus berkembang dengan membuka lebih banyak gerai dan memperkuat posisinya sebagai salah satu masyarakat favorit masyarakat Israel untuk menikmati burger premium berkaya Amerika, namun tetap menghormati identitas kuliner lokal. Selanjutnya, karakteristik khusus Burger King di Israel. Burger King di Israel memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari cabang Burger King di negara lain. Adaptasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan budaya, agama, dan preferensi konsumen lokal. Banyak cabang yang bersertifikat kosher. Banyak restoran Burger King di Israel beroperasi sebagai kosher certified, artinya mereka mengikuti aturan makanan yang Yahudi seperti tidak mencampur daging dan produk susu, menggunakan bahan baku yang telah terverifikasi kosher, dan tutup atau jam operasional dibatasi pada hari Sabat dan hari keagamaan tertentu. Nah, yang kedua, penyesuaian menu. Menu di Israel disesuaikan agar lebih selaras dengan selera lokal, seperti penggunaan bumbu yang lebih kaya dan kesukaan masyarakat terhadap sayuran segar. Variasi ukuran porsi juga mengikuti gaya konsumsi masyarakat Israel yang terbiasa dengan porsi besar dan makanan bergizi. Yang ketiga, strategi pemasaran lokal yang kreatif. Burger King Israel sering membuat kampanye yang menyesuaikan dengan momen budaya dan keagamaan. Misalnya promosi selama Hari Hanukkah, Paskah Yahudi, dan Hari Nasional Israel. Nah, kita masuk ke negara terakhir, yaitu Afrika. Burger King termasuk rantai restoran cepat saji global yang telah berekspansi ke banyak negara di Afrika. Beberapa negara Afrika yang kini memiliki outlet Burger King antara lain South Africa, Egypt, Maroko, Kenya, Ivory Coast, Ghana, dan beberapa negara lainnya. Nah, ekspansi ini umumnya difasilitasi melalui waralaba dan kemitraan lokal. Misalnya di Sub-Sahara Afrika, Burger King menggandeng perusahaan lokal melalui perjanjian lisensi. Karena karakteristik Afrika sangat beragam dari segi budaya, ekonomi, regulasi, hingga selera makanan. Operasional Burger King di Afrika pun mengharuskan fleksibilitas dan alam adaptasi. Nah, selanjutnya karakteristik dan adaptasi Burger King di Afrika. Yang pertama, variasi negara dan pasar yang sangat beragam.
karena Afrika bukan satu negara tetapi benua besar dengan banyak negara dan keberagaman budaya, ekonomi, dan sosial. Operasional Burger King di Afrika menunjukkan perbedaan dari satu negara ke negara lain. Yang pertama, di negara dengan ekonomi lebih maju dan penduduk urban seperti South Africa, Burger King beroperasi dengan model restoran modern, kemungkinan drive-thru dan layanan cepat, cocok bagi konsumen urban dan kelas menengah ke atas. Di Afrika Selatan misalnya, Burger King sudah memiliki lebih dari 100 outlet. Di negara Afrika Utara atau Afrika Muslim misalnya di beberapa bagian wilayah MENA Afrika, adaptasi mungkin mempertimbangkan aspek halal, kebiasaan makanan lokal, dan preferensi rasa sesuai dengan budaya lokal. Karena Burger King di Afrika beroperasi melalui waralaba lokal, hal ini memungkinkan fleksibilitas produk dan layanan. Selanjutnya, adaptasi menu dan strategi masuk ke pasar lokal. Beberapa karakteristik adaptasi yang dilakukan Burger King di Afrika. Yang pertama, Burger King bukan hanya mengandalkan menu global standar burger, sapi, kentang goreng, minuman, tetapi mempertimbangkan kondisi pasar lokal, biaya bahan, daya beli konsumen, dan preferensi rasa. Ini penting mengingat pendapatan rata-rata dan struktur ekonomi di banyak negara Afrika berbeda jauh dibanding negara maju. Yang kedua, di pasar Afrika, perjanjian waralaba dan kemitraan lokal membantu Burger King menyesuaikan logistik, distribusi bahan baku, regulasi, dan adaptasi produk agar sesuai dengan kebiasaan lokal. Yang ketiga, untuk menjangkau konsumen luas, mulai dari kelas menengah, pekerja kota, hingga pelajar, Burger King kemungkinan menawarkan menu dengan variasi harga atau porsi agar lebih menjangkau dan fleksibel. Selanjutnya kita masuk pada fokus ekspansi dan strategi bisnis. Burger King melihat Afrika sebagai peluang pasar baru dengan potensi besar karena penetrasi restoran cepat saji masih relatif rendah dibanding wilayah lain, sehingga ada ruang besar untuk pertumbuhan. Di beberapa negara Afrika, Burger King memasuki pasar melalui kemitraan dan waralaba. Model ini membantu mengatasi tantangan logistik, regulasi, dan preferensi lokal terhadap makanan dan layanan. Brand lokal dan adaptasi lokal. Burger King membawa brand internasional dan standar global, tapi tetap harus menyesuaikan strategi dengan kondisi lokal. Ini mencerminkan strategi glycation penting dalam ekspansi internasional ke Afrika. Nah, kita masuk pada tantangan dan peluang Burger King di Afrika. Adapun tantangannya, yang pertama, beragamnya kondisi ekonomi dan daya beli. Tidak semua konsumen memiliki daya beli tinggi, sehingga harga dan porsi menjadi faktor penting. Burger King perlu menyesuaikan menu agar tetap terjangkau. Yang kedua, logistik dan rantai pasokan. Mengimpor bahan atau mempertahankan kualitas internasional di negara berkembang bisa sulit. Butuh rantai supply lokal dan terintegrasi. Nah, kita masuk pada peluang dan keunggulannya. Yang pertama, pangsa pasar besar dan pertumbuhan kelas menengah. Banyak negara Afrika dengan populasi besar dan urbanisasi meningkat. Ini menciptakan pasar potensial untuk fast food modern. Yang kedua, kurangnya penetrasi fast food global dibanding wilayah lain. Afrika masih relatif lapang untuk ekspansi brand global seperti Burger King dalam persaingan menor dan potensi pasar. Itulah tadi analisis Burger King yang ada di 10 negara. Yang pertama yaitu Indonesia, Amerika, Kanada, Cina, Spanyol, Turki, Jepang, Israel, dan juga Amerika Serikat.
Dapat disimpulkan bahwa Burger King merupakan salah satu makanan fast food atau cepat saji yang berasal dari negara Amerika Serikat. Setiap negara memiliki karakteristik burger yang berbeda-beda, tapi ada juga yang memiliki karakteristik burger yang sama, seperti lebih mengutamakan kesukaan masyarakat Asia. Dapat diketahui dari beberapa tadi presentasi yang sudah saya sampaikan, dan itulah hasil presentasi kelompok kami. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.